see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast Do See What I See dan para penduduk desa Sukawedi. Apa kabarnya? Balik lagi sama gua Dery. Cerita kali ini cerita yang agak mainstream sih sebenarnya. Pasti kalau yang kerja kantoran punyalah cerita-cerita horor di kantor masing-masing. Begitupun gua. Cerita ini sih awalnya emang sudah menjadi rahasia umum lah buat seluruh karyawan di kantor gua, baik dari yang karyawan baru maupun karyawan yang lama. Dan entitas ini tuh yang paling sering disebut sama seluruh karyawan kantor gua. Kita sih manggilnya si Neng ya. Ya tau lah ya kalau si Neng itu notabene perempuan. Sebenarnya sih si Neng ini sih bisa dibilang untuk nampakin nggak pernah. Cuman entitasnya ini lebih ke suara gitu. Ya amit-amit lah, gue juga gak mau lah diliatin gitu gimana intinya, gue gak mau lah. Awal cerita ini waktu tahun 2018, dimana kantor kita ini baru pada pindahan dari kantor lama ke kantor baru. Ya bisa dibilang ini kantor gue sekarang ini dibilang baru 4 tahun lah kita menduduki kantor ini. Di pertengahan tahun 2018 kalau gue nggak salah ingat. Jadi di admin kantor gue ini dia sebenarnya bisa dibilang peka, cuman emang karena mungkin kalau dia mengalami kejadian ini tuh dia badannya nggak kuat gitu. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 11 atau jam 10 pagi lah, masih pagi lah. Jadi karena emang beberapa karyawan itu tugasnya di lapangan, termasuk gua waktu itu di lapangan, gua sih cuma dengar ceritanya doang. Cuman ini versi lengkapnya sih diceritain langsung sama admin gua ini. Ya waktu jam 11 atau jam 10 itu dia tuh di lantai 3, karena kantor gua 3 lantai, dia kerja di lantai 3, dia tuh lagi sendiri di lantai 3 itu. Entahlah atasan gue tuh lagi kemana, gue nggak tahu. Dia itu sendiri lah pokoknya di lantai 3, di ruangan lantai 3 ini dia sendiri. Dan setelah nggak lama dia sendiri tuh dia kok badannya ngerasa nggak enak ya, nggak enak ini gitu. Jadi istilahnya mah dia ngerasa berat lah badannya itu. Gak lama dari dia ngerasa berat tuh dia langsung nangis, tapi nangisnya tuh katanya bukan nangis yang teriak-teriak atau gimana, bukan. Nangisnya tuh kayak nangis lirih, yang kayak gini lah contohnya. Lah tau lah nangis lirih gitu gimana sih, nangis kayak yang diputusin pacar lah gitu. Nah, pas lagi nangis ini kan karena dia sendiri, nggak ada yang dengar. Nah, di lantai 2 ini, karena beda departemen ya, beda ini juga. Di lantai 2 ini ada satu orang karyawan yang istilahnya dia juga peka, tapi dia bisa untuk ngerasain hal-hal yang kayak gini karena badannya kuat gitu. Maksudnya kalau misalkan dia nemu hal yang kayak gitu tuh, dia tuh bisa ngelawan gitu. Nah, yang di lantai 2 ini karyawan, ya sebut sajalah namanya Iya. Si Iya ini
cowok ya, si Iya ini dia tuh lagi di musola. Dia tuh langsung wah teriak gitu, gimana sih, kayak serupa gitu, cuman wah. Dan si Iya ini langsung ngomong, "Sahama nih." Ya dalam artinya tuh siapa kamu gitu. Kenapa gangguin kita di sini gitu. Dan gak lama itu yang di lantai 3 admin gue itu teriaknya tuh makin kenceng. Ya yang ada di kantor waktu pada saat itu langsung pada bingung kan. Yang di lantai 3 nangis, yang di lantai 2 marah-marah. Nah, adalah 2 orang gitu yang masih di kantor itu ke atas ke lantai 3 ngelihat ini keadaan admin nih kenapa nih yang di lantai 3 nih. Itu setelah dilihat itu langsung pingsan. Dari yang tadi nangis kejer langsung pingsan. Dibawalah si admin gue ini ke rumah sakit. Setelah diperiksa itu nggak ada istilah, nggak ada indikasi bahwa dia sakit, nggak ada. Kan biasanya kalau cewek kan kalau sakit kan nangis, kalau ngerasain sakit di badan tuh pasti nangis. Ini enggak. Setelah dicek di mungkin ya di CT scan lah, nggak ngerti gue juga, nggak sakit apa-apa, badannya tuh baik-baik aja, tapi dia pingsan gitu. Gak lama di rumah sakit adalah mungkin setengah jam dia sadar dan disuruh pulang. Dan besoknya gak masuk. Nah setelah 3 hari 4 hari ke depan setelah kejadian, dia cerita lah bahwa waktu dia lagi di lantai 3 lagi ngerjain kerjaan dia tuh ngerasa pundak tuh berat, kepala tuh pusing katanya, kayak yang kayak yang naik komedi puter. Dan setelah itu dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Jadi dia tuh nggak ngerasa nangis, nggak ngerasa teriak-teriak, nggak. Pokoknya setelah dia puyeng itu udah dia ngerasa kayak yang tidur gitu, ngerasa yang tidur. Waktu di rumah sakit pun sama, dia tuh belum sepenuhnya sadar sebenarnya, masih puyeng gitu. Makanya langsung dibawa pulang karena emang nggak ada. Setelah diperiksa oleh tenaga medis pun nggak ada yang salah gitu, darah bagus, segala macem bagus, cuman emang dia kayak orang bingung aja gitu. Makanya dia pulang. Nah ini pun kejadian baru 2 bulan ke belakang lah. 2 bulan ke belakang ini gue alamin sendiri gitu. Ya setelah beberapa tahun gue kerja di kantor ini, gue pun ada jenjang karir gue bagus lah, dan gue dinaikin tingkatnya gitu. Jadi gue ada di kantor gitu. Nah istilahnya pas kejadian yang gue alamin ini, karena pada saat itu gue baru menduduki jabatan tersebut, gue masih belajar lah ya, masalah tentang report ini itu dan segala macamnya. Dan pada saat kejadian ini gue ingat banget, ini tuh jam 6 sore, jam 6 lebih 2. Untuk dari awal gue sadar ini bahwa ini tuh nggak bener tuh jam 6 lebih 2. Karena pada saat itu gue lagi ribet-ribetnya bikin report kan, gue sampai nggak tahu bahwa di kantor itu udah nggak ada siapa-siapa, tinggal gue sama office boy aja yang ada di kantor itu tuh. Karena saking gue masih bingung reportnya seperti apa, laporannya seperti apa, ini karena masih awam, masih awal-awal, gue sampai nggak sadar itu sudah maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Nah kejadian awal sih seperti ini. Gue kira karena gue lagi ribet, gue kira itu suara Fuso lagi ngerem. Lo tahu kan, karena Fuso itu kan ngeremnya itu kan pakai udara, jadi suaranya tuh cut gitu kan, cut.
Oke, oh ini Fuso kata gua. Karena emang kantor gue ini hampir deket ke pinggir jalan. Gua bikin laporan, gua apa menafikan itu, tapi kok ini suara Fuso lama. Maksudnya ada sampai 3 menit atau 4 menit ini. Loh kok lama? Ini Fuso kok nggak beres-beres ngeremnya? Apa nggak panas tuh cakramnya? Dalam hati gua ya. Dan setelah gua apa ya, bisa dibilang kalau bahasa Sundanya ditelak-telak tuh apa ya? Oh, diamati dengan secara seksama, suaranya kok bergelombang. Maksudnya bergelombang yang tadinya gitu terus teh. Jadi wah, dari situ wah ini bukan truk Fuso ini. Yang di pikiran gue saat itu, wah ini si Eneng ini. Yang tadinya gue nggak percaya, sampai kejadian langsung tuh wah ini. Dan parahnya saat itu, ya ini jangan dicontoh lah ya sama pendengar podcast Susi Wataisi, jangan dicontoh. Gue bukannya istighfar, gue malah mengumpat waktu itu sambil ngegebrak meja. Ya lu bayangin, lu lagi ribet-ribetnya bikin report, lu lagi ditungguin, lagi diburu-buru, lu digangguin. Yang ada waktu itu gue bukannya takut, malah kesel. Jatuhnya malah kesel. Keselnya itu, ya anjir kok malah ngegodain gue sih, gue lagi ribet gitu loh. Lu lagi gimana sih, lu lagi ribet tapi lu digangguin sama temen lu. Lu kan marah kan. Begitupun gue saat itu malah jatuhnya gue ngegebrak meja dan mengumpat. Gak lama setelah gue mengumpat itu, gue telepon lah office boy yang di bawah, yang di lantai 1. Sebut aja Kang Dika. Kang Dika, bisa ke atas nggak, Eng? Nah, si Kang Dika ini mungkin kayaknya dia udah tahu juga nih gue digangguin nih. Dia bilang, emang kenapa Pak? Gua jawab lagi kan, nggak kenapa-napa, nggak enak aja sendiri di sini, bengong. Gue bilang begitu kan, ya udah, saya ke atas. Nah dia ke atas tuh, gue beresin report gue sampai beres, gue kirim ke atasan gue yang di luar kota. Setelah itu gue beres pulang dan office boy pun sama, karena office boy itu ada karena masih ada gue gitu. Karena masih nungguin gua. Sebenarnya sih itu kantor dari jam 5:30 juga udah pada cabut gitu, orang udah pada pulang. Tinggal gua doang nih yang belum nih. Sama office boy nih, sengaja dia nungguin gua gitu. Gua pulang, tutup pagar, gua cerita lah di teras kantor tuh. Kang, sebenarnya saya digangguin. Wah, nih office boy emang kadang-kadang agak sengklek nih orang. Soalnya karena mungkin dia udah sering kali ya dengar kayak gitu. Dia bilang gini, itu mah Pak udah biasa, sama hampir tiap hari gitu dia ngomongnya. Wah kacau nih kata gue. Bahkan gue bikin status, WhatsApp status tuh mengumpat si Neng ini. Nah karena gue tahu ini kenapa si Neng, karena suaranya cewek gitu. Dan besok paginya gue cerita lah ke teman kerja gue yang di bawah, yang di lantai 1. Bu, gini. Kemarin digangguin. Sama aku juga. Lah, berarti pada hari yang sama itu, kemarin itu bukan gue doang ternyata yang digangguin. Gitu loh. Ternyata di lantai 1, panggil aja lah Bu Maria lah ya, kita sebutnya Bu Maria. Dia juga sama, digangguin. Jadi sebenarnya yang digangguin duluan tuh bukan gua, Bu Maria ini yang di lantai 1. Karena dia juga telat pulang tuh karena masih ngurusin report, belum pulang. Jadi sebenarnya 5:30 itu di kantor tuh berarti ada 3 orang 5:30 itu. Gua, office boy, dan Ibu Maria ini yang masih ada di kantor. Dan gak taunya Bu Maria duluan yang digangguin 5:30 karena dia belum balik. Sama digangguinnya pun gitu,
awalnya tuh suaranya tuh menurut versi dia ya, ada yang tahu tukang kue putu yang suaranya cus gitu. Karena kalau versi gua kan kayak apa, truk fuso ngerem kan karena pakai rem angin. Kalau ini dia kayak katanya kayak tukang kue putu. Cuman kok tukang kue putu kencang amat suaranya sampai ke dalam kantor gitu loh. Ya dia juga apa, cuek lah asalnya karena dia juga lagi bikin report. Tapi setelah didengarkan seksama sama dia, ternyata sama. Kue putunya itu, suara kue putunya itu setelah didengarkan seksama itu apa? Notasinya gitu. Jadi kayak orang cewek nangis gitu, cewek nangis yang lirih gitu. Wah, ini gokil sih kata gua. Ini yang tadinya gua nggak percaya tuh di kantor ada ternyata. Dan sekarang gua mengusahakan untuk pulang itu ya meskipun nggak on time tapi nggak lebih dari waktu maghrib lah. Jadi jam 5:30 atau jam 6 kurang 15 itu gua udah beres gitu, udah bikin report, udah gua kirim report ke atasan gua. Karena itu ya mudah-mudahan lah jangan ditampakin, males banget itu. Soalnya gue di lantai 3 tuh kalau udah itu sendiri gue. Ya udah segitu aja cerita dari gue. Ini masih ada sih cerita-cerita lainnya. Mungkin di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.